tanggapan dari saya ya, saya perhatikan di e-learning masih banyak yang belum submit file jawaban kuis ya. Tadi waktu saya lihat sekitar jam 19.00. Jadi saran saya ya, kalian membiasakan diri untuk submit tepat waktu ya. Kalau bisa sebelum deadline ya. Oke, untuk kuis mungkin saya orangnya fleksibel, tapi jangan lakukan keterlambatan untuk submit jawaban kalian saat ujian ya, baik UTS ataupun UAS, karena berat konsekuensinya ya, dari pengalaman yang saya alami dari tahun-tahun sebelumnya, karena BIA itu sangat strict dengan submission ya. Pastikan juga kalian submit file-file yang benar ya, jangan sampai kalian submit file-file yang salah ya. Ada juga kasus seperti itu di tahun-tahun yang lalu ya. Sebenarnya siswa itu kinerjanya bagus, cuma dia upload jawaban untuk soal ujian materi pelajaran yang lainnya ya. Nah, ini kan tidak bisa diterima oleh BIA ketika siswa itu minta untuk mengulangi submission-nya ya. Oke, pastikan kalian upload file-file yang benar, pastikan kalian upload sebelum deadline ya. Paling lambat pas dengan deadline waktu submission ya. Jangan ditunda-tunda ya, jangan ditunda-tunda seperti yang saya lihat pada kuis hari ini ya. Toh kalau kalian berhasil submit, minimal kalian dapat nilai kan? Ya, berapa? betul Kalau Pak. kalau kalian gagal submit, otomatis nol ya. Kita justru siswa yang akan rugi sendiri ya. Maksud saya untuk ujian ya, ujian kuis, oleh kuis itu kan sifatnya untuk latihan. Ya, oke. Pastikan ini ya, camkan nasihat saya untuk ujian ya. Jangan lakukan seperti jangan terlambat untuk jawaban kalian. Oke, kita masuk materi terakhir minggu 7 ya, sebelum UTS. Jadi memang akan saya gunakan untuk review materi. Ini udahlah. Saya sudah host nggak ini ya? Oke. Saya gunakan untuk review materi ya, dan nanti juga di akhir akan ada kuis teori ya. Jadi ini juga kalian gunakan untuk berlatih submit tepat waktu. Itu di situ nggak apa-apa udah. Saya mute ya. Oke. Review materi. Materi pertemuan awal sampai pertemuan ke-6 pada dasarnya masuk ke wilayah proses manajemen ya, pada sistem operasi. Jadi kita akan lihat proses atau thread, kemudian konsekuensi dari kita bekerja dengan sejumlah proses ataupun sejumlah thread. Ketika dia share suatu informasi atau suatu data, kita akan menghadapi kondisi yang disebut dengan risk condition. Dan salah satu teknik yang kita pelajari adalah teknik menggunakan semafor ya, baik saat teori ataupun saat praktek, sehingga ini juga patut untuk di review ya. Oke, proses kita sudah tahu ya definisinya ya. Jadi apa yang membedakan proses dengan program ya? Tentu saja program itu static ya, static file, executable file ya. Kalau proses itu program yang sedang berjalan, berarti dia memiliki program itu sendiri yang disimpan di address space-nya dan execution state-nya ya. Jadi penting adalah execution state ini ya. Salah satu anggota dari execution state ini tentu saja adalah PID. Setiap program yang dijalankan dia akan punya ID sendiri yang disebut dengan PID. Dan ini unik
ya. Proses berbeda akan memiliki PID yang berbeda. Sehingga program yang sama kalau dijalankan berkali-kali atau dijalankan pada waktu yang berbeda, execution state-nya akan berbeda, sehingga mereka juga masing-masing akan punya PID-nya sendiri-sendiri, ya. Dan proses atau thread adalah abstraksi dari pemrosesan yang dilakukan oleh CPU, ya. Jadi penggunaan CPU sendiri diabstrakkan ya oleh sejumlah program yang berjalan, ya, karena mereka bergantian menggunakan CPU, sehingga mereka punya execution state-nya sendiri terhadap CPU itu, ya. Dan setiap proses akan punya proses table, ya, disebut juga dengan proses control block, berisikan segenap informasi sumber daya untuk menjalankan program tersebut, ya. Terkait dengan proses manajemen, informasi apa saja yang diperlukan, ya, misalnya informasi dari CPU registernya, program counter, ya. Jadi program counter itu berisikan address dari instruksi berikutnya yang akan dijalankan, proses state, ya, apakah dia ready, apakah dia block, ya, nilai priority, ya. Jadi minggu lalu kalian belajar scheduling, ya. Kita bisa tambahkan priority untuk menentukan prioritas suatu proses dalam mendapatkan jatah CPU dan lain-lain, ya, terkait juga dengan aspek memory management, aspek file management, ya, sehingga setiap proses dia akan memiliki tabel seperti ini, ya, sehingga kalau kita switching dari proses satu ke proses lain, ya, itu akan ada upaya untuk menyimpan proses table dari proses yang dihentikan dan mengambil proses table dari proses yang baru mendapatkan jatah CPU untuk dijalankan, ya. Dan proses bisa dibuat, dihapus dari sistem secara dinamis, ya. Ada banyak cara untuk kita membuat proses, ya. Setiap kali kita menjalankan program, kita membuat proses. Atau menginisialisasi sistem, ya. Jadi sistem saat diinisialisasi dia akan menjalankan sejumlah program di belakang layar, itu akan menjadi proses. Bisa juga program yang sedang berjalan, ya, atau proses itu membuat proses baru, ya. Misalnya menggunakan sistem call fork, ya. Dia menduplikasi proses yang ada, ya, menjadi proses baru yang persis sama isinya, ya. Yang membedakan hanya return value dari sistem call fork ini, ya, pada parent dan pada child. Proses ada foreground, ada background proses, ya. Kalian juga udah coba di saat sesi praktikum. Apa bedanya foreground dan background proses? Foreground itu di depan, background itu di belakang, ya, tapi tentu saja ada maknanya. Apa bedanya? Saat sesi praktikum kan kalian coba ini. Apa bedanya foreground proses dan background proses? Kita bisa berinteraksi dengan foreground, sementara background kita tidak bisa lihat dan tidak bisa berinteraksi dengan itu, Pak. Ya, background tidak bisa bereaksi, ya, dia bekerja di belakang layar, ya. Kalau kita ingin berinteraksi, tentu saja background proses itu harus kita foreground-kan, ya, dengan command FG misalnya, ya. Oke, terima kasih. Ini contoh sistem call fork, ya, dan saat praktikum juga kalian mengimplementasikan kan, ya, sistem call fork ini, ya. Tadi kalian membuat sistem call fork. Jadi apa yang dilakukan oleh sistem call fork? Sistem call fork itu dia menduplikasi, ya, menduplikasi suatu proses dan isinya akan persis sama pada child proses, yang membedakan hanya return value dari sistem call fork itu sendiri, ya. Kalau dalam contoh seperti ini, return value dari fork itu tidak disimpan ke suatu variabel, ya. Jadi kita tidak terlalu memperhatikan dalam konteks ini, ya. Di sini cuma ingin menanyakan, ya, berapa baris hello akan muncul, ya. Berapa baris hello akan muncul? 6, Pak. Yakin, nah? 7, Pak. 8, 8, Pak. 8. ya, 8, ya.
Jadi karena kalian harus perhatikan proses child yang di-create oleh fork itu isinya persis sama dan dia tinggal melanjutkan programnya, ya. Jadi jadi pada saat proses yang pertama manggil fork, ya, dia akan menghasilkan seperti ini kan, karena ada child prosesnya, ya kan, seperti ini. Dan isi dari child proses ini akan persis sama dengan parent prosesnya, kecuali return value dari fork. Tapi ini kan return value tidak disimpan, ya. Nah, selanjutnya kedua-duanya itu saja akan menjalankan statement berikutnya, ya. Statement berikutnya juga melakukan fork, ya. Karena melakukan fork berarti kedua-duanya akan membuat child proses, ya kan? Seperti ini. Ya. Oke, isinya persis sama, maka setelah itu keempatnya ya akan menjalankan fork yang terakhir ini, ya. Semuanya akan semuanya akan membuat share lagi. Seperti ini, ya. Jadi ada 8. Sini. Oke. Jadi ada 8 baris. Ini kita kalau kita tanya terjadi race condition nggak ketika menjalankan program ini? Kalau ada pertanyaan, apakah terjadi race condition? Kayaknya sih enggak, Pak. Karena kan cuma nampilin get PID-nya aja, apa? PID-nya. Kalau Anda jalankan berkali-kali akan persis sama urutannya dari ke-8 proses itu dicatat. Bakal ada beda, Pak. Bakal ada beda Ya. urutannya. Jadi terjadi race condition, tapi memang tidak berbahaya ya dalam kasus ini. Ya, terjadi race condition karena ke-8-8-nya itu share standar output ya untuk print ke screen. Setiap kali kita jalankan belum tentu konsisten, harus proses yang pertama duluan print, baru proses kedua, proses ketiga dan seterusnya. Ya, bisa berbeda-beda tergantung proses mana yang dipilih oleh CPU, ya. Tapi race condition ini tidak berbahaya, ya. Cuma karena dia cuma print ke screen suatu kalimat, ya. Oke, saya lanjutkan, maaf. Nah, proses state ya, ini 3 phase proses model. Jadi suatu proses atau suatu thread yang berjalan, dia akan berada pada 3 buah state ini, ya. Dia bisa berada di state running, berarti dia sedang dijalankan oleh CPU. Ada di state ready, dia sedang menunggu untuk dipilih oleh CPU untuk dijalankan. Bisa juga dia state-nya block, ya, artinya memang sedang menunggu I/O ataupun dia memang sedang ditidurkan, artinya tidak memerlukan CPU, ya, sehingga kalau dia di block dia tidak akan diambil oleh CPU untuk dijalankan, ya. Bisa dengan sengaja kita block ataupun dia memang sedang menunggu event I/O, ya. Menggunakan three-state proses model ini, bagaimana Anda menjelaskan apakah suatu proses atau thread itu mengalami deadlock? Bagaimana Anda menjelaskannya? Suatu proses atau suatu thread dikatakan deadlock jika gimana? Kalau menggunakan
three step model ini bisa nggak kita rumuskan suatu definisi apakah suatu proses atau thread mengalami deadlock? Bagaimana kita menjelaskan? Ketika ini kan Pak, kalau apa sih, dua proses itu sama-sama di blok, kayak misalkan kemarin pakai semafor ya. Semafornya buat nilainya jadi 0, dua-duanya tuh. Nah, jadi ya apa sih namanya? Prosesnya bakal berhenti aja di situ sampai nunggu ada si kontinunya atau nilai baru masuk jadi nambah 1. Gitu kan, Pak? Iya, itu baru menceritakan suatu proses atau thread masuk ke dalam state block ya, artinya tidak menggunakan CPU. Dia dikatakan deadlock jika proses tersebut berada di state block ya, tapi dia menunggu event datang dari proses lainnya yang juga state-nya block. Ya. Otomatis dia akan deadlock gitu. Nah, kalau misalnya proses tersebut berada di state block ya, tapi ada proses ataupun thread lainnya yang di state ready atau running yang bisa mengenerate suatu event supaya proses atau thread yang tadinya block itu pindah ke state ready, maka proses atau thread tersebut tidak dikatakan deadlock. Ya, oke. Nah, kenapa producer consumer problem yang kita pelajari di awal itu kita deklarasikan deadlock? Karena produser dan consumer kedua-duanya di sini nih, kedua-duanya di state block, ya, dan saling menunggu untuk dibangunkan untuk pindah ke state ready, ya, oke. Itu yang dimaksud ya definisinya deadlock, ya, saling tergantung dengan proses atau thread lainnya yang sama-sama state-nya block, ya, oke. Dan kalau kalian lihat di menggunakan task manager atau menggunakan top, program yang kalian jalankan itu tidak menggunakan CPU sebenarnya, ya. Dia diam aja di sini di state block, tapi nggak lanjut nggak selesai gitu. Sama kayak sesi praktikum yang reader writer problem yang ada masalah, ada bugs yang di modul praktikum ke-6, yang modul praktikum ke-5 ya, itu kan programnya kalian jalankan, kalian ketik Ctrl C, yang harusnya Ctrl C itu kalian sudah rancang handle. So over here I'm going to change these to double. Nggak merespon kan? Num1's going to be a double, num2's going to be a double. Karena And since we're getting reader itu kedua-duanya berada di state block ya. Nggak ada yang mengaktifkan dia kembali ke ready. Makanya jadi statusnya itu deadlock. Apa nih maksudnya Rashid nulis ketika parent selesai duluan? Maksudnya apa nih? Enggak Pak, saya kira yang tadi deadlock itu saya kira itu. Oh gitu, ya oke. Kalau parent selesai duluan itu ya kita bicara orphan proses itu ya, orphan proses. Oke. Nah, konteks switch ya, setiap kali berpindah dari satu proses ke proses lainnya, itu ada aktivitas yang dilakukan ya. Sama seperti tadi saya menjelaskan tentang proses control block. Jadi dari proses satu ke proses lainnya, misalnya dari proses P0 ke proses P1, state dari proses P0 itu disimpan ke proses control block dari proses 0, kemudian kita mesti reload state dari proses P1 dari proses table atau proses control block dari P1 dan seterusnya. Dan setiap kali switching ini ada sumber daya waktu ya yang diambil, jadi maka ada latensi. Dan untuk itu ada usulan untuk menggunakan thread ya, karena thread switching itu lebih cepat dibandingkan dengan proses switching. Ya. Perilaku proses ya, ada yang CPU bound proses, ada yang IO bound proses. CPU bound proses itu penyelesaian pekerjaan ditentukan sepenuhnya oleh kecepatan CPU. Ya. Utilisasi CPU tinggi ya, jeda waktu untuk pemrosesan I/O interrupt itu rendah, sedangkan I/O bound yaitu penggunaan CPU itu pendek-pendek. Ya, penggunaan CPU pendek-pendek, kemudian dia langsung menunggu dan kebanyakan menunggu I/O di waktu jeda ini. Ya.
Kalau dia airborne proses, ada peluang ya meningkatkan kinerja dengan menambahkan thread ya, thread lainnya yang berjalan pada proses yang sama. Oke, ini thread ya. Kalau kita definisikan, thread itu sendiri adalah pengendali aliran program ya pada suatu proses, sehingga sebuah proses minimal dia akan punya satu buah thread, yaitu main thread-nya ya. Kita bisa tambahkan thread-thread lainnya sehingga punya nuansa tambahan concurrency ya di dalam setiap proses. Ada juga yang menyebutkan thread itu sebagai lightweight proses ya, karena apa? Switchingnya lebih sederhana ya. Dan setiap thread itu bekerja pada address space yang sama ya. Jadi ini suatu address space yang sama. Dan thread masing-masing thread itu tentunya karena dia mini proses, dia juga punya program counternya sendiri-sendiri ya, dan juga stack pointernya. Namun sama-sama di address space-nya ya. Namun mereka share address space dengan thread-thread lainnya. Ya. Kalau kita lihat sumber daya ya, thread itu per thread ya, itu dia punya program counter, register, stack, state ya. Jadi kalau thread switching dari thread satu ke thread lainnya ya, dia cuma perlu konteks yang sebanyak ini saja ya, dibandingkan dengan konteks ataupun informasi state dari proses ya, sehingga switchingnya akan cepat dari thread satu ke thread lainnya. Kalau kalian gambar biasanya di textbook ya seperti ini ya, thread itu kayak semacam cacing gini di dalam lingkaran yang menggambarkan proses ya. Dan kotak ini biasanya digunakan untuk memvisualisasikan address space ya, ruang pengalamatan. Dan bagian bawah biasanya untuk kernel, bagian atas untuk user space ya. Nah, ini contoh program menggunakan pthread library ya. Nah, ada pertanyaan juga nih, seperti ini review aja. Kalau kalian jalankan program dengan pthread library ini, ada berapa buah thread pada program kita ini? Ayo. 3. 3, ya benar 3. Ya. 3 ya, satu main thread-nya ya, kemudian 2 buah thread baru yang dibuat dengan pthread create ya, yaitu TID1 dan TID2. Nah, jadi ada 3 buah thread. Kemudian ada fungsi pthread join ini, tujuannya apa pthread join ini? Kenapa main thread ya, ini main thread ya. Kenapa main thread memanggil pthread join TID1 dan pthread join TID2? Tujuannya apa? Untuk ini dulu Pak, nunggu proses thread 1 sama thread 2-nya selesai dulu baru ntar digabung. Iya, benar. Ya, benar. Karena kan thread 1 dan thread 2 mungkin dia lama ya melakukan pekerjaannya ini ya. Jadi supaya main thread-nya itu tidak ngeloyor exit ya. Jadi dia menjalankan pthread join untuk dia menunggu ya. Main thread akan lanjut jalan ke statement berikutnya hanya jika TID1 dan TID2 telah menyelesaikan pekerjaannya ya. Oke, pertanyaan berikutnya, adakah risk condition? Kalau ada, sebutkan di mana terjadinya. Adakah risk condition? Si Ayo. kan ya Pak? Ya, CNT++. Ini yang ini berbahaya. Bahayanya apa? Berbahaya. Kalau yang tadi kan cuma printf aja kan. Kalau ini ya saya ingat. bahayanya apa? Kemarin itu kan karena kalau misalkan di kedua ini nih, misalkan thread 1 sama thread 2-nya sama-sama di angka 3, kemudian untuk nambah mereka bakal ada error gitu. Jadi nilai CNT istilahnya bisa ketelisut ya, ketelisut. Ya, karena dia balapan nih thread 1 dan thread 2 untuk mengincrement ya. Harusnya kan kalau ini berapa nih? 10 juta.
100 juta ya. 100 juta ya. Trade 1 mau naikkan sampai 100 juta, trade 2 menaikkan juga 100 juta, harusnya kan 200 juta hasil akhirnya ya. Tapi kalau kalian coba ini, kalian tes, pasti dia di sini ini akan mengatakan salah karena nilai akhirnya nggak sampai segitu ya. Karena dia ketelisut, dia balapan. Trade 1 menambahkan nilai CNT. Kenapa bisa begitu? Karena CNT plus itu menambahkan 1 ke variabel CNT kan memerlukan sejumlah instruksi ya. Jadi variabel CNT-nya, nilai variabel CNT dibawa ke register, kemudian ditambahkan 1 ke register, kemudian disimpan lagi ke variabel CNT ya. Dan itu bisa terinterrupt di tengah-tengah ya. Terinterrupt tengah-tengah, thread yang lain jalan, ya hasilnya bisa jadi tidak konsisten seperti yang kita harapkan ya. Sama halnya saat ketika kita bahas producer consumer problem, kalau produser dan konsumernya sama-sama, yang satu mau insert item, yang satu mau remove item, bisa jadi nilai data yang di buffer itu tidak konsisten ya. Oke, ini nah salah satu teknik sinkronisasi yang kita gunakan adalah menggunakan semafor. Kalau kita definisikan, semafor itu adalah variable integer ya, tapi nggak sembarang variable integer, karena kalau ada operasi untuk meng-up-kan ataupun men-down-kan semafor ya, itu dijamin atomik ya, artinya tidak di-interrupt di tengah-tengah. Dan nilai dari semafor ini punya makna ya. Kalau dia nilainya positif, berarti itu menunjukkan sejumlah proses yang bisa melakukan decrement pada nilai semafor tersebut tanpa blocking. Kalau dia negatif, menunjukkan terdapat sejumlah proses yang sedang di state block ya, menunggu untuk di wake up. Ya, kalau 0 tentu saja kalau kita down-kan semafor 0, program kita langsung berhenti. Berhenti dalam artian dia terblok ya. Jadi operasi pada semafor itu down dan up. Kalau kalian buat program menggunakan semafor, down itu menggunakan fungsi apa? Ayo. Kalian kan belajar kalau up itu continue, Pak. Up continue. Same continue bukan sih? Saya rada lupa tuh. Coba dicek lagi. bukan same continue ya. Down itu same wait kan ya. Pause, up itu same pause ya. Baik kalian gunakan name semafor ataupun unnamed semafor, begitu kalian setelah kalian inisialisasi, kalian bisa melakukan up semafor, bisa melakukan down semafor. Kalau up semafor kalian gunakan fungsi same pause ya. Kita kan menggunakan thread POSIX semafor. Kalau down semafor kalian gunakan same wait ya. Oke. Itu juga ada di sesi praktikum ya. Dan up down ini atomic ya, dia tidak bisa di-interrupt di tengah-tengah. Oke. Nah, ini yang tadi saya gunakan untuk mengilustrasikan deadlock ya. Kalau seperti ini ya, down semafor S ya, ketika S-nya 0 dia masuk ke state block ya. Kalau yang bertugas untuk meng-up-kan semafor S itu berada juga di state block, berarti dia deadlock. Tapi kalau proses yang meng-up-kan semafor S itu adalah proses yang state-nya ready atau running, ya, maka kalau dia meng-up-kan semafor S, maka proses yang terblok itu akan pindah ke state ready untuk jalan kembali. Jadi tidak terjadi deadlock ya. Kalau kalian bayangkan semafor S ini pada waktu kalian menyelesaikan Dunning philosopher problem kan, jadi ada semafor S, array of semafor S, dan itu inisialisasinya adalah 0. Ketika take Fox proses tersebut sudah hungry tapi tidak berhasil mendapatkan garpu di kiri dan kanannya, dia akan melakukan down semafor S, dia pindah ke state block, dan filosofer tersebut bisa jalan lagi dengan cara pindah ke state ready ketika ada filosofer lainnya ya, yang berada di kiri atau kanannya dia meletakkan garpunya ya.
ketika dia letakkan garpunya, kalau misalnya memungkinkan untuk proses tersebut mendapatkan 2 buah garpu, proses tersebut meng-up-kan semafor S-nya sehingga dia bisa pindah ke state ready lagi, ke jalan, ya, seperti itu. Oke. Nah, ini juga kita sudah berkali-kali bahas ya, kalau kita ingin menggunakan semafor untuk menciptakan kondisi mutual exclusion, ya, mutual exclusion itu apa? Kondisi di mana pada critical region kita hanya izinkan satu buah proses atau satu buah thread berjalan, ya. Maka kita bisa buat ya suatu semafor ya yang kita inisialisasi nilainya ke 1. Kemudian critical section-nya ini ya kita mutual exclusion kan dengan cara kita batasi dengan down semafor mutex dan up semafor mutex, ya. Kenapa ini menghasilkan kondisi mutual exclusion? Karena proses atau thread yang pertama kali melakukan down semafor mutex, dia akan menurunkan nilai semafor dari 1 ke 0, kemudian dia jalan di sini. Ya. Kalau ada proses ataupun thread lainnya yang melakukan down semafor mutex juga, karena tadinya 0, maka dia akan tertahan. Dia akan tertahan di pintu masuk critical section ini. Ya. Oke. Proses atau thread yang tertahan di pintu masuk critical section ini akan bisa masuk ke dalam critical section jika proses atau thread yang tadinya ada di dalam critical section ini melakukan up semafor S, ya, seperti itu. Ya, jadi dipastikan hanya ada satu proses yang bisa berada di dalam critical region. Kalian bayangkan kalau misalnya inisialisasi sama dengan 2 ya, mungkin kan ada 2 buah proses di dalam critical section ini, kan? Karena kedua-duanya berhasil mendaunkan semafornya untuk dia tetap berjalan. Oke, nah ini contoh solusi producer consumer problem menggunakan semafor ya. Di sini ada 3 semafor ya yang dipakai, yaitu semafor mutex. Kalau kalian lihat inisialisasi sama dengan 1, nah ini pasti digunakan untuk menciptakan kondisi mutual exclusion, ya. Dan kita bisa lihat di mana sih dibuatkan kondisi mutual exclusion. Nah, ternyata di sini nih untuk insert item dan remove item, ya. Dia mutexkan ini. Artinya kedua-duanya jalan producer dan consumer. Tapi saat producer insert item ataupun consumer remove item, kita harus pastikan hanya satu dari mereka saja yang bisa jalan pada satu waktu. Ya, sehingga isi dari buffer itu akan konsisten, ya, tidak tubrukan ya dari upaya produser untuk menambahkan suatu item dan upaya dari consumer untuk menghapus satu item dari buffer, ya. Nah, apa yang dilakukan oleh empty dan full? Sebenarnya dia semafor ini menghitung jumlah slot kosong dan jumlah slot yang terisi ya menggunakan empty dan full. Dan itu akan dipakai untuk mensinkronisasikan kapan produser itu sleep ya, kapan consumer itu sleep, dan bagaimana mekanisme untuk membangunkan produser dan consumer, ya. Jadi misalnya kalau semafor full itu 0, ya, maka tidak ada slot yang terisi ya. Maka kalau consumer jalan dia harus berhenti ya. Begitu dia down full ya dia akan sleep, ya. Oke. Siapa yang akan membangunkan consumer? Yang membangunkan adalah produser ketika dia menjalankan up full ya. Dia bisa bangunkan karena dia sebelumnya sudah isi ya item to the buffer, ya. Demikian juga empty, ketika tidak ada jumlah slot kosong ya produser kan tidak bisa produce item untuk dimasukkan ke buffer karena sudah tidak ada
slot kosong. Maka don't empty akan membuat produser untuk sleep, ya. Siapa yang membangunkan? Membangunkan adalah konsumer, karena konsumer menjalankan statement up semaphore empty, ya. Ketika dia selesai remove item dari buffer sehingga ada slot kosong lagi, ya. Jadi empty dan full ini saling terkait, ya. Kalau fullnya 0, empty-nya n, ya. Kalau fullnya n, empty-nya 0, ya. Kalau misalnya fullnya 20, empty-nya 80, ya. Jadi full tambah empty itu sama dengan n, ya, seperti ini. Oke. Demikian review yang saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan sebelum kalian mengerjakan kuis teori kalian? Apakah ada pertanyaan? Belum ada? Halo? Ya Pak, seperti belum Pak. Belum ada. Oke, kalian bisa break sebentar, ya. Saya akan upload soal kuis teorinya. Ntar loh, ada pertanyaan nih. Cara dia tidurin konsumer. Ini Rashid ya tanya, ya? Iya, Pak. Cara tidurkan konsumer. Kapan konsumer harus tidur? Dia harus tidur ketika jumlah slot yang terisi sama dengan 0, ya. Oke. Nah, kalau kita bayangkan kalau semaphore full-nya sama dengan 0, maka ketika konsumer menjalankan down semaphore full, dia akan sleep, kan? Ya. Dia akan menslipkan diri sendiri karena dia mendown suatu semaphore yang sudah bernilai 0. Oke? Bisa dipahami? Baik, Pak. Terima kasih. Pertanyaannya, siapa yang akan membangunkan konsumer? Yang membangunkan adalah proses atau thread yang menjalankan up semaphore full, ya. Dan itu dilakukan oleh produser, ya, ketika dia mengisi data ke buffer, tentunya dia akan meng-up-kan jumlah slot yang terisi, ya. Oke, kalau sebelumnya 0, dia sekarang akan menjadi 1, ya. Dan dengan cara dia up-kan itu, konsumer lanjut jalan, ya. Jalannya lewatnya dia pindah ke state ready, dari state block pindah ke state ready. Oke? Oke, saya stop dulu. Saya upload dulu.
Oke. Save. Oke. Sudah saya upload ya. Kalian bisa langsung mengerjakannya. Dan ingat untuk mengumpulkannya tepat waktu. Oke, udah bisa diakses ya soalnya? Iya, Pak. Sudah, Pak. Ya.